Bismillah, assalamualaikum. Di sini saya akan membuat beberapa metode atau cara pembuatan penampang dinding setengah bata menggunakan aplikasi AutoCAD. Oke, pertama-tama saya akan membuat layer dulu ya. Layer bisa ketik LA, enter. New layer nih. Kira-kira ini cuma contoh ya, misalkan dinding dalam, enter. New layer lagi, dinding luar, enter. Satu lagi arsir, enter. Ini untuk arsir, notasi batanya ya. Untuk warna bebas, saya akan pilih dinding dalamnya apa ya, merah kalau bisa. Dinding luarnya ini arsirnya abu. Oke. Line weight atau ketebalannya kita biarkan saja dulu, bisa ditutup. Sebelumnya saya pakai satuan apa ya, sentimeter ya. Coba ketik unit, UN, enter. Nah, di sini sentimeter, precisionnya 2 angka di belakang koma. Oke. Yang pertama ini saya buat dulu teks ya. 1. Oke, yang pertama saya akan buat dengan metode, bentar, contoh ini ada sebuah ruangan ya, bikin dulu ruangan 3 meter ke 3 meter itu berarti 300. Dengan cara REC, saya pakai rectangle REC sebarang 300, 300 atau ya, 3 meter ke 3 meter. Ini kurang gede ya. Oke, misalkan berapa? Oke. Yang pertama adalah kita memakai metode offset line dengan memakai offset. Ini kotak ini kita anggap sebagai as bangunan. Nah, jadi kita metode pertama memakai offset. Kita ketik O, enter. Nah, karena ini as berarti sebagai garis tengah dari dinding. Jadi kita akan offset ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Oke, ketebalan dinding yaitu 15 cm, jadi saya akan memasukkan enter 7,5 yang pertama ketebalan. Oke. Untuk ketebalan plesteran 2 cm atau 2,5 ya, offset lagi. Saya ambil yang 2,5 cm ke dalam, ini ke dalam. Nah, seperti itu. Lalu kita ini dulu ya, layer dulu. Yang luar ini dinding luar, yang dalam dinding dalam. Oke, asnya kita bisa kopikan ya untuk nanti metode yang selanjutnya. Oke, ini bisa kita hapus. Lalu di masing-masing sudut ini biasanya ada kita anggap ada kolom beton. Kolom beton saya bikin sederhana saja, pakai rectangle dengan ukuran 15 cm kali 15. Saya arsir dengan hatch, ini solid saja. Oke, cukup. Saya pindahkan ke sini, boleh diperbanyak atau kita pakai mirror saja.
cari tengah-tengah, yang ini juga cari tengah-tengah. Nah, setelah itu kita arsir, oke, hatch, pakai ANSI 32, oke, point, coba review dulu, kayaknya cukup, oke, yang lainnya juga boleh satu-satu atau kita sini aja. Oke, sekarang kita ini arsirnya, arsir bata ini kita ke layer arsir. Nah, yang ini boleh kita bisa klik dulu arsirnya, lalu kita ke layer, atau saya ulangi Ctrl Z, atau saya pakai metode Match Prop, MA enter, klik acuannya, klik yang akan dirubah. Nah, ini metode pertama dengan memakai offset. Lanjut metode kedua, saya kopikan, saya edit dulu. Metode 2 itu saya akan memakai namanya multiline. Dengan cara shortcutnya adalah ML enter. ML enter, coba kita pakai dulu. Nah, seperti ini. Saya ingin, ketika saya pilih as ini, contohnya begini, ML enter. Nah, multiline ini nanti akan ada di antara garis as ini juga nanti. Jadi garis as ini kan tengah dinding, jadi saya akan merubah parameter multiline-nya seperti ini, ML enter. Saya pilih ini justification atau J enter, saya pilih 0. Oke, kita coba. Ya, berhasil di tengah. Oke, enter untuk lepas. Nah, apa sudah betul? Coba kita cek ketebalannya. Nah, ini berapa? 20. Harusnya kita memakai ketebalan dinding 15. Jadi saya hapus lagi multiline-nya, saya enter. Saya kembali ke multiline, ML enter. Sekarang saya akan merubah skala ini, scale ini yang 20 menjadi 15 dengan cara ML enter, scale atau S enter, ketikkan ketebalan dinding yaitu 15, enter. Nah, sekarang kita klik di masing-masing sudut. Ya. Nah, setelah itu garis multiline ini tidak bisa di offset karena kita butuh ketebalan plesteran. Coba kita offset jadi 2,5. Nah, tidak bisa. Jadi saya pakai multiline lagi dengan ketebalan 10 cm. ML enter, S enter, 10 enter. Klik di sini, sini, di sini, dan di sini. Oke. Saya rubah layarnya dulu, yang ini yang luar ke dinding luar, yang dalam ke dinding dalam. Ini cara agar kita sudut ini bersambung seperti ini, kita bisa ke ML, pilih yang ML edit. Nah, cari yang corner join, klik yang sini, ini ML edit, corner join, yang dalam, asnya kita hapus. Oke. Selanjutnya kita bisa memasukkan kolom, karena kita tadi sudah bikin kolom. Ini aja, kopikan yang ini semuanya sini.
daripada lama kita fokuskan aja semuanya ini karena jaraknya sama. Oke, tinggal diarsir, enter harus. Jenis arsirnya sudah betul karena tadi kita sudah pakai, tinggal di add atau pick point. Saya pilih semuanya saja, enter. Oke, kearsirkan. Ini cara yang kedua. Oke, lanjut ke metode ketiga ya. Kopikan dulu nih, copy ke sini lah, edit 3. Oke. Oh ini asnya, saya buat dulu asnya, REC enter, klik 300,300 enter. Nah, oke, yang ketiga ini saya mau memakai metode block. Jadi kita akan membuat objek dinding berupa objek blok. Pertama-tama saya membuat dinding biasa ya, dengan multiline saja lah. ML enter, S enter, 15 enter, klik. Misalkan panjangnya berapa ya, bebas ya, 200 saja saya, 200 enter. Oke, 200. Ini saya tutup dulu pakai line, ini tutup pakai line. Untuk plasterannya pakai multiline juga, ML enter, S enter, 10 enter, cari tengah-tengahnya. Oke, arsir jenisnya ANSI 32 tadi sudah betul. Nah kali ini bukan memakai pick point tapi pakai yang ini, select object. Select object, pilih yang garis dinding dalam, klik enter. Nah jangan lupa ini bagian asosiatifnya kita checklist. Setelah itu coba, oh iya, enter. Oke, udah. Kita rubah dulu layernya, yang luar ke dinding luar, yang dalam ke dinding dalam, arsirnya arsir. Oke, setelah itu kita convert ke objek block dengan cara B enter. Nah setelah itu kita beri nama misalkan dinding atau apalah, dinding atau dinding bata, terserah. Lalu ke pick point, arahkan ke, boleh di sudut atau boleh di tengah. Saya arahkan di tengah sini saja. Klik select object, sekarang pilih semuanya, enter. Nah karena kita akan mengedit ini objek block ini open in block editornya di checklist. Jangan lupa ini sudah di convert to block. Oke, ini jangan lupa di checklist karena kita akan langsung mengedit objek bloknya. Kan oke. Nah kita akan langsung diarahkan ke objek block editor, namanya ini block editor. Setelah itu kita cari ini di palet, ini namanya palet ini ya, block palet namanya. Ke parameter, tab parameter, ada parameter, ada action. Kita ke parameter dulu, cari yang linear. Nah ini linear, klik di ujung satu dan ujung yang lainnya, arahkan di sini, kira-kira di sini aja. Nah ini ada 2 titik ya, ini tandanya segitiga ini. Kita cuma akan memakai satu saja, hilangkan satu dengan cara klik di parameternya, klik kanan, klik display, pilih yang satu. Oke. Setelah itu ke action, cari yang stretch. Nah ini stretch, pilih parameternya yaitu yang distance ini,
klik. Nah, klik di tepat di titik yang segitiga ini, klik. Nah, lalu kita akan memilih objek seperti ini, memotong seperti ini. Klik. Yang kedua dari sini ke sini. Ingat ya, dari kanan ke kiri. Oke, enter. Nah, sudah jadi. Coba kita cek, kita tes, close block, shift, jangan lupa di shift. Nah, bagaimana efeknya? Klik. Nah, jadi sekarang kalau diklik satu, akan terpilih semua. Coba ini ada segitiganya. Nah, ini efeknya di sini nih. Coba. Nah, tarik, bisa ditarik. Panjang, pendek, nah, fleksibel. Ini yang namanya dynamic block. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mencoba memakai di garis as ini ya. Nah, ini kita anggap as ruangan lah. Nah, sebelumnya saya tempatkan dulu kolom-kolom di masing-masing sudut ini. Karena kita tadi sudah membuat kolom ini ya, kita kopikan saja lah. Copy, saya cari tengahnya, ini ada tengah ya, tempelkan. Kalau tidak ada garis titik tengahnya, tempelkan saja di samping. Nah, akan muncul, klik, tempatkan di sini, tempatkan di sini, cari sudutnya. Nah, ini kita pakai move M, pindahkan saja ke sini. Nah, di sini karena ketebalannya sama, 15 cm. Nah, ini untuk nyambung ke sini bagaimana? Tinggal diklik, nah, tarik. Oke, yang bawah kita copy saja ini. Copy, titik pegangnya jangan lupa. Lalu yang tegak ini kita copy juga. Kita pakai rotasi, RO, enter. Pilih objeknya, pilih ke atas. Pindahkan pakai move. Nah, ini kita copy yang ini aja. Ini nggak nempel, ini move, hati-hati. Nah, ini harus nempel. Nah, copy, pilih di sini, klik di sini. Nah, seperti itu. Ini asnya bisa kita hapus, klik enter. Iya. Nah, seperti itulah metode ketiga dengan menggunakan metode block, yaitu menambahkan parameter dynamic block stretch. Nah, keuntungannya memakai dynamic block seperti ini, khususnya di dinding, itu nanti apabila di kedepannya ada perubahan, entah itu notasi apa, setengah batanya, dinding batanya ini, misalkan ingin merubah arsir, nah, semuanya akan berubah. Hanya perlu edit satu saja. Misalkan contoh ini, kita akan mengedit ini, klik 2 kali di objek bloknya, oke. Misalkan kita akan mengganti ini, nah ini coba contoh ANSI 37, oke. Nah, close, save. Nah, semuanya akan ikut berubah. Jadi misalkan sebelum misalkan awal-awal menggambar, buat dulu dinding yang akan dipakai di gambar tersebut. Misalkan ada dinding setengah bata, 1 bata, atau notasinya seperti tadi, ada yang ANSI 32, atau ini misalkan umumnya untuk notasi truss ram. Nah, jadi bikin beberapa objek blok, satu saja nanti bisa dikopikan. Nah, seperti itulah yang bisa saya berikan dari sebuah objek dinding ya. Ada
cara 1, ada cara 2, ada cara 3. Silahkan mana yang menurut kalian paling efektif, paling efisien untuk mempermudah pembuatan gambar, khususnya gambar detail yang ada hubungannya dengan dinding. Kalau ada masukan boleh, atau ada yang terlewat dari metode yang saya berikan, mohon maaf, itu yang bisa saya berikan. Boleh di kolom komentar. Apabila ada yang harus ditambahkan, boleh kita sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.